Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam bela negara. Saya Gusti Tiayalana Nurfadilah, mahasiswa FH UPN VJ yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Teknologi Informasi dari kelas I. Saat ini, kita berada di era di mana data adalah mata uang termahal. Setiap klik, setiap transaksi, setiap data pribadi kita dimulai dari nama, email, nomor telepon, bahkan password hash tersimpan rapi di berangkas digital milik platform-platform raksasa. Namun, apa jadinya ya jika berangkas itu jebol? Kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 di mana 91 juta data akun pengguna bocor dan dijual di dark web. Insiden ini adalah perpaduan dari dua ancaman utama, yaitu adanya peretasan, yaitu akses ilegal akibat kelemahannya sistem, dan penipuan data konsumen, yaitu pemanfaatan data curian untuk phishing atau pencurian identitas. Ini jelas pelanggaran serius terhadap hak konstitusional kita yang telah dijamin dalam pasal 28G Undang-Undang 1945. Platform seperti Tokopedia mengelola big data. Konsentrasi data masif di satu gudang raksasa inilah yang memicu kerentanan baru. Hacker hanya perlu satu celah keamanan untuk mengakses jutaan data yang kemudian menjadi komoditas di pasar gelap digital. Perkembangan ini menegaskan mengapa hukum teknologi informasi sangat krusial yang berfungsi untuk menjamin hak konstitusional kita atas privasi, membangun kepercayaan digital agar ekosistem e-commerce dan fintech bisa tumbuh, dan memberikan kepastian hukum. Dampak kebocoran ini langsung ke para konsumen. Data bocor menjadi bahan baku bagi kejahatan, pencurian identitas, dan penipuan seperti phishing. Akibatnya, konsumen menderita kerugian finansial dan emosional, uang hilang, stres, dan hilangnya rasa aman. Tindakan hacker jelas melanggar pasal 30 ayat 2 UU ITE tentang akses ilegal. Pelaku diancam pidana penjara dan denda. Selain itu, UU PDP juga memuat sanksi pidana bagi pelaku peretasan. Lalu tanggung jawab platform atau implikasi hukumnya. Sebelum hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dasar hukumnya adalah perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana platform digugat atas dasar kelalaian dalam melindungi hak konsumen. Saat insiden 2020 terjadi, Indonesia belum memiliki UU PDP yang spesifik. Regulasi yang berlaku saat itu adalah PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik dan Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Aturan ini menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini Tokopedia, wajib melindungi data pribadi dan wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis jika terjadi kegagalan perlindungan data. Namun setelah hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022, tanggung jawab platform semakin tegas. Jika terbukti lalai menjaga keamanan data, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan global. Ini adalah ancaman yang mematikan, menuntut platform berinvestasi besar pada keamanan sistem mereka. Kebocoran data juga berarti implikasi reputasi yang merusak kepercayaan publik secara drastis. Bahwasanya, platform wajib menerapkan standar keamanan, notifikasi kebocoran, dan melakukan pemulihan atau siap menghadapi konsekuensi hukumnya. Ini mengguncang fondasi ekonomi digital Indonesia, yaitu kepercayaan. Transaksi elektronik terancam ketika konsumen takut datanya disalahgunakan. Disinilah fintech sebagai sektor pengelola data finansial sensitif memegang peran penting. Mereka harus menjadi garda terdepan keamanan cyber, menerapkan keamanan berlapis dan enkripsi kuat. Bahwasanya kepatuhan pada regulasi OJK dan Bank Indonesia adalah mutlak, karena kegagalan fintech bisa berdampak langsung pada stabilitas finansial.
Meskipun regulasi kita sudah diperkuat dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, adanya tantangan besar dalam penegakan hukum. Yang pertama, transnasionalitas kejahatan. Peretasan sering dilakukan oleh pihak asing, sehingga sulit untuk melacak dan menegakkan hukum terhadap mereka. Penegakan hukum pidana terhadap peretas utama, meskipun diatur oleh pasal 30 dan 46 UU ITE, sering terhambat oleh yurisdiksi. Yang kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi. Aparat penegak hukum dan perusahaan masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi cybercrime yang semakin canggih. Dan yang terakhir, transisi UU PDP. Efektivitas sanksi denda bagi perusahaan yang lalai sangat bergantung pada pembentukan dan ketentuan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus kolektif, platform harus menjunjung tinggi etika teknologi, memandang bahwasanya data konsumen sebagai amanah, bukan hanya aset. Kita sebagai pengguna juga harus cerdas, menggunakan password yang berbeda dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Cukup sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.